Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Didin Wahidin MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Dr. Smaladewi MPD. Dan yang saya banggakan rekan-rekan S3 angkatan 27 di Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Alhamdulillah, pada hari ini kita pertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat bagi kita semua. Pertemuan yang tentunya dapat mempererat tali silaturahmi kita. Yang paling penting, pertama adalah pertemuan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan dan perkenankan, pada hari ini saya memaparkan makalah yang berjudul mewujudkan SMA bermutu dalam perspektif Balance Scorecard atau BSC. Latar belakangi dari pendahuluan adalah sekolah bermutu didukung oleh sumber daya manusia, sistem, dan daya dukung yang baik. Sumber daya manusia, sistem, dan daya dukung yang baik tentunya dihasilkan dari manajemen yang baik. Salah satu pendekatan manajemen strategik untuk mewujudkan sekolah bermutu yaitu dengan penerapan Balance Scorecard atau BSC. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep sekolah bermutu, yang kedua bagaimana strategi mewujudkan SMA bermutu dalam perspektif BSC, yang ketiga adalah bagaimana menerapkan BSC sebagai alat manajemen strategi untuk menerjemahkan visi dan misi, yang keempat bagaimana penerapan peta strategi BSC dalam mewujudkan sekolah bermutu, yang kelima apa yang menjadi hambatan implementasi manajemen strategi dalam mewujudkan sekolah bermutu, dan yang keenam adalah apa saja ukuran keberhasilan sekolah bermutu. Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui satu, konsep sekolah bermutu, dua, strategi mewujudkan SMA bermutu dalam perspektif BSC, yang ketiga adalah BSC sebagai alat manajemen strategi untuk menerjemahkan visi dan misi, yang keempat adalah penerapan peta strategi BSC dalam mewujudkan sekolah bermutu, yang kelima adalah hambatan implementasi manajemen strategi dalam mewujudkan sekolah bermutu, dan yang terakhir adalah ukuran keberhasilan sekolah bermutu. Bab pertama, konsep sekolah bermutu. Pengertian sekolah bermutu atau effective school atau excellent school, ada juga yang menyebut improvement school, adalah sekolah yang membuat quality assurance, jaminan kualitas, dan di akhir waktu sesuai dengan yang ditetapkan quality assurance tersebut tercapai. Kemudian mutu pendidikan menurut Raujak Ahmad dikutip dari Hidayatullah, dikatakan kemampuan sekolah mengelola secara profesional elemen-elemen yang ada di lingkungan sekolah secara efektif dan efisien sehingga tercipta hasil yang memuaskan berupa keunggulan. Masalah-masalah mutu pendidikan ini bisa dilihat dari rendahnya nilai PISA. Perolehan visa tahun 2018 yaitu membaca, matematik, dan sains dengan nilai 371, 379, dan 396. Ini sangat menurun dibanding dengan visa yang diperoleh pada tahun 2015, yaitu 397, 386, dan 405. Kemudian yang menjadi karakteristik sekolah bermutu menurut Jerome S.R. Caro tahun 2007
Ini berdasarkan kepada pilar fokus pada pelanggan, kemudian keterlibatan sosial, pengukuran, komitmen, sistem, dan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Strategi mewujudkan SMA bermutu berbasis penerapan strategi MAP BSC. Rencana disusun dengan pendekatan strategi planning atau SP dan balance scorecard atau BSC. Tentunya dengan menetapkan visi, misi, tujuan strategis dan juga sasaran strategis. Lensa ini disusun mengacu kepada lensa perguruan yang disusun bersama-sama oleh tim pengembang mutu. Disusun secara sistematis dengan menggunakan kerangka pikir dalam proses perencanaannya. Lensa dibuat jangka pendek, menengah, dan panjang. Permasalahan dan tantangan pendidikan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian strategi implementasi SMA ASBP secara tertulis struktur organisasinya. Kemudian 4 persepsi dalam BSC dibuat dalam ruang lingkup, unit kerja keuangan, panduan mutu atau bisnis proses, unit kerja SDM dan unit kerja terkait pembelajaran. Kemudian tidak hanya menggunakan pendekatan balance scorecard, juga menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan sistem manajemen mutu. Kemudian yang terakhir adalah audit internal dilakukan untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian. Ketiga, BSC sebagai alat manajemen strategi untuk menerjemahkan visi dan misi, tujuan, sasaran, target, dan inisiatif berdasarkan 2 perspektif, yaitu perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Berikutnya tujuan, sasaran, target, dan inisiatif dilihat dari 2 perspektif yang lainnya, yaitu perspektif bisnis proses, pembelajaran, dan pertumbuhan. Keempat, penerapan peta strategi BSC dalam mewujudkan sekolah bermutu. Berikut strategi MAP. Dimulai dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kemudian naik ke atas perspektif proses bisnis internal. Berikutnya perspektif pelanggan. Dan yang terakhir adalah perspektif finansial. Berikut ASBP scorecard dilihat dari strategic objectives atau tujuan strategi dan KPI, Key Performance Indicators. Hambatan implementasi dalam mewujudkan sekolah bermutu dalam perspektif BSC. Terdapat beberapa faktor yang biasanya menjadi hambatan mewujudkan sekolah bermutu dalam perspektif BSC. Di antaranya, 1. Hambatan visi atau vision barrier. Hanya 5% dari karyawan yang memahami strategi perusahaan mereka.
Hal ini akan menghambat untuk mencapai visi besar lembaga pendidikan. Yang kedua adalah hambatan orang atau people barrier. Tujuan individu tidak sejalan dengan strategi organisasi. Hanya 25% manajer yang memiliki insentif terkait dengan strategi perusahaan. Yang ketiga adalah hambatan sumber daya atau resource barrier. Banyak waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting atau kritis dalam organisasi. Banyak organisasi yang mengalokasikan 60% anggarannya tidak mengait dengan strategi organisasi. Yang keempat, hambatan manajemen atau manajemen barrier. Manajemen menghabiskan terlalu sedikit waktunya pada strategi organisasi. Sebagian besar waktunya untuk hal-hal teknis. 86% dari tim eksekutif menghabiskan waktunya kurang dari 1 jam untuk mendiskusikan strategi perusahaan mereka. Yang kelima, proses pembuatan balance scorecard secara manual memang diakui memerlukan energi yang besar dan diperlukan ketekunan yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah dapat dipastikan bahwa penerapan balance scorecard secara manual mempunyai tingkat kegagalan yang besar, terutama dalam konsistensi dan komunikasi antara top, middle, dan lower management. Ukuran keberhasilan sekolah bermutu. Sekolah bermutu adalah sekolah yang membuat quality assurance dan sasaran mutu dan di akhir waktu yang ditentukan tercapai. Terkait makalah ini yang mengambil lokasi penelitian di SMA ASBP, yang menjadi ukuran keberhasilan sekolah bermutu adalah terwujudnya pembinaan peserta didik agar bertakwa dan taat beribadah, terbentuknya karakter peserta didik yang unggul, terbentuknya pembelajar unggul dan ilmu pengetahuan serta keterampilan, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan unggul, serta terwujudnya ASBP menjadi sekolah unggul dalam sistem pendidikan dan menjadi contoh bagi sekolah yang lain. Simpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pilar sekolah bermutu yaitu fokus pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, sistem, komitmen, dan perbaikan. Yang kedua, rencana disusun dengan pendekatan strategi planning atau SP dan balance scorecard atau BSC. Yang ketiga, BSC sebagai alat manajemen strategi untuk menerjemahkan visi dan misi dengan membuat tabel tujuan, sasaran, target, dan inisiatif berdasarkan 4 persepsi. Yang keempat adalah penerapan peta strategi BSC dalam mewujudkan sekolah bermutu, dibuat dengan memaparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi, dilanjutkan dengan membuat peta strategi. Yang kelima, hambatannya itu visi, orang, sumber daya, manajemen, energi yang besar, dan potensi kegagalan yang tinggi. Kemudian yang keenam, quality assurance yang ditetapkan sekolah di awal dan di waktu yang sudah ditentukan tercapai. Terkait dengan rekomendasi bagi yayasan, sebagai hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui penerapan BSC. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui penerapan BSC. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kinerjanya melalui penerapan BSC. Dan terakhir, bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan layanan dengan peningkatan kinerja sekolah melalui penerapan BSC.